Saya selaku moderator ingin membacakan tata tertib selama berlangsungnya acara pelatihan penulisan esai hukum. Yang pertama, peserta dapat mengikuti webinar via Zoom, yang di mana link akan dikirimkan kemudian. Yang kedua, peserta dianjurkan untuk memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum berlangsungnya sesi acara. Yang ketiga, peserta wajib berperilaku serta berpakaian yang sopan saat pelatihan berlangsung. Yang keempat, peserta wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi secara lisan maupun pesan di kolom chat, serta dilarang menyampaikan hal-hal yang mengandung unsur sara, menyinggung, dan provokatif. Yang kelima, peserta wajib menggunakan mode mute atau mematikan mikrofon agar pelatihan berjalan dengan kondusif, kecuali apabila diminta oleh moderator maupun pembicara. Yang keenam, peserta yang berada di dalam Zoom meeting dianjurkan menyalakan mode kamera demi pelatihan yang berlangsung secara interaktif. Namun apabila performa Zoom meeting mulai memburuk, maka peserta akan dimohon untuk mematikan mode kamera. Yang ketujuh, peserta yang berada di dalam Zoom meeting wajib menggunakan nama asli pada display name. Yang kedelapan, bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat disampaikan mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat mengajukan pertanyaan dengan memanfaatkan fitur raise hand. Ataupun bagi peserta yang pertanyaannya ingin dibacakan oleh moderator, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, pertanyaan. Bagi para peserta acara, diharapkan mohon untuk mentaati tata tertib demi menjaga berlangsungnya acara dengan suasana yang kondusif. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh penanggung jawab utama pelatihan esai hukum Law Connection tahun 2021. Kepada Saudara Sultan Fadilah Effendi, kami persilahkan. Cek, baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan limpahan rahmatnya, acara kita pelatihan esai hukum oleh Law Connection pada sore hari ini dapat terlaksana. Saya, Sultan Fadilah Effendi, selaku penanggung jawab utama acara pelatihan esai hukum, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan pengurus Law Connection yang telah bertumpus lumus menyukseskan acara pelatihan esai hukum pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Kak Joshua Satria Collins yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam pelatihan esai hukum hari ini dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para partisipan yang sangat antusias untuk mengikuti pelatihan esai hukum dan lomba esai hukum setelah pelatihan kali ini. Semoga melalui pelatihan esai hukum yang ditaja oleh Law Connection ini, sesuai dengan tema kita, akan terbentuklah para insan yuridis yang berintegritas dan mempunyai logika berpikir hukum yang baik. Harapannya semoga setelah pelatihan esai hukum ini, kita semua dapat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ilmu yang didapatkan melalui pelatihan ini dalam berbagai tulisan hukum, khususnya esai hukum. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat untuk mengikuti jalannya acara pelatihan esai hukum ini. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dan memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan dari penanggung jawab utama pelatihan esai hukum Law Connection tahun 2021. Selanjutnya memasuki acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber atau pembicara kita, Kak Joshua Satria Collins yang akan dibantu oleh saya, Igu Setiawidadi Kinandani selaku moderator pada pelatihan esai hukum hari ini. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan baik kali ini, saya akan memandu jalannya sesi pemaparan materi terkait dengan penulisan esai hukum membangun insan yuridis yang cerdas dan berintegritas melalui penulisan esai dengan menerapkan konsep logika berpikir hukum. Dalam pelatihan esai ini, akan menghadirkan pembicara kita yaitu Kak Joshua Collins yang sudah berkompeten dalam bidangnya.
sehingga nanti akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita semua yang ada di sini. Baik, rekan-rekan semuanya, sebagai pribadi yang berkecimpung di dunia hukum, tentunya sangat dibutuhkan berbagai kemampuan yang harus kita kuasai dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam perjalanan kita sebagai insan yuridis, dalam menekuni bidang hukum tidak dapat terlepas dari kegiatan penulisan hukum atau legal writing. Menulis merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu kata bijak dari seorang ahli yang mengatakan, jika umurmu tak sepanjang umur dunia, maka sambunglah dengan menulis. Bagi insan yuridis, kegiatan dalam menuangkan gagasan dalam suatu tulisan merupakan hal terpenting, karena dengan tulisan yang kita miliki, kita dapat menyampaikan argumen yang kita miliki. Terkadang kita sudah memiliki ide dalam pikiran kita, tetapi pernahkah rekan-rekan mengalami kesulitan dalam menuangkan ide atau imajinasi yang ada dalam pikiran tersebut? Nah, sebagai insan yuridis, kita dituntut untuk berpikiran menggunakan logika hukum dan menjabarkan suatu tidak hanya secara teoritis, namun juga harus disertai dengan fakta yang membangun. Kita juga harus mengetahui bagaimana sistematika penulisan esai hukum yang tepat, karena tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana sasaran atau pesan yang ingin disampaikan dalam esai tersebut, hingga nantinya sampai rekan-rekan mengikuti perlombaan esai. Nah, semua hal yang saya jabarkan tadi akan dikupas tuntas dan dijabarkan oleh pembicara kita, tentunya pada sesi pemaparan materi siang hari ini, dengan narasumber kita yang tentunya sudah berkompeten dalam bidang hukum. Sehingga selama berjalannya acara, diharapkan teman-teman dapat menyimak sesi pemaparan materinya dengan baik, dan saya mengharapkan keaktifannya pula dalam sesi diskusi atau tanya-jawab. Baik, karena sepertinya antusias dan partisipasi dari para peserta di sini sudah sangat luar biasa ya. Meskipun di tengah pandemi, tapi tetap melakukan aktivitas produktif dengan meluangkan waktu mengikuti sesi pelatihan untuk menambah ilmu pengetahuan serta informasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan memaparkan materinya dalam pelatihan penulisan esai hukum kali ini, yakni Kak Joshua Satria Colin SH. Kak Joshua Satria Colin merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018 dengan berkonsentrasi pada hukum tata negara dan sebagai salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017. Adapun berbagai pengalaman yang dimiliki oleh Kak Joshua Collins, antara lain saat ini sebagai tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan founder Juris Wannabe sejak bulan Mei 2020 sampai saat ini. Kak Joshua pun terampil dalam bidang penelitian hukum dan penulisan hukum. Dari pengalaman yang sebelumnya dimiliki Kak Joshua, yaitu sebagai legal researcher di Indonesia Judicial Research Society pada tahun 2020, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang telah dibuat oleh Kak Joshua salah satunya yaitu penambahan kewenangan constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia volume 15 nomor 4 tahun 2018. Beberapa pencapaian yang telah Kak Joshua raih antara lain Third Winner Academic Constitutional Drafting MPR RI tahun 2017, Selected Speaker for the First International Conference on Law Studies tahun 2020, Selected Speaker for Indonesia Development Forum tahun 2018, dan masih banyak lagi pencapaian luar biasa lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut dan persilakan pembicara kita hari ini, Kak Joshua Satria Colin SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Ya, selamat siang Kak Joshua. Ya, selamat siang deh. Terima kasih kepada saya manggilnya siapa, Gusti atau siapa? Boleh dipanggil Kinan saja Kak. Bagian ya. Di suara saya feedback di sini. Mana ya? Ya, suara saya udah jelas sekarang? Sudah Kak. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya dan juga undangannya kepada tim Law Connection. Tadi sudah banyak diperkenalkan ya mengenai background saya. Jadi di sini saya mencoba lebih ke sharing gitu ya, pengalaman dan mencoba untuk menggali apa saja yang sebenarnya mungkin teman-teman tidak
bisa temukan di Google gitu. Jadi lebih banyak cerita pribadi, tips and trick segala macam yang itu bisa membantu teman-teman. Karena buat saya menulis esai itu atau mungkin menulis secara umum itu memang harus gitu ya. Mungkin kita sebagai anak hukum sering terstigmanya anak hukum itu debat-debat, cuma menulis itu juga menjadi bagian integral yang penting juga gitu. Karena tadi kalau saya sih bilangnya uh, kalau misalkan gajah meninggalkan gading, maka manusia meninggalkan tulisan. Atau ada karena legacy kita nggak bisa ditinggalin kalau nggak ada tulisan yang menjadi wadah gagasan kita. Nah, sekarang saya mulai PPT-nya. Sudah terlihat ya, Ginan ya. Sudah terlihat, Kak. Oke, siap. Baik. Oke, saya mulai dari slide pertama. Nah, yang mau saya tekankan dari pertama kali adalah menulis itu bukan sesuatu yang apa ya, semalam jadi gitu ya. Itu sebuah proses yang berkepanjangan, itu sebuah perjalanan yang teman-teman tempuh tidak hanya sekali sehari, tapi itu terus berkembang. Teman-teman belajar terus, tahu gimana triknya, tahu gimana cara celah-celahnya, tahu gimana supaya bisa tembus dan segala macamnya. Nah, itu memang butuh proses. Nah, kalau saya boleh sharing, saya itu pertama kali mencoba untuk menulis gitu ya, itu tahun 2015. Memang saya mengakui saya dulu adalah anak hukum yang berpikir kalau hukum itu lebih banyak ngomong daripada nulis gitu. Makanya dulu ketika 2015, ketika itu saya pertama kali bisa memilih UKM di kampus, saya milih divisi kajian ilmiah LK2 karena waktu itu alasannya murni karena saya malas nulis, saya maunya yang diskusi-diskusi ngomong aja gitu. Wah, pada waktu itu, dan itu saya tantangan bilang ke apa namanya tim seleksinya gitu ya, senior di LK2 waktu itu. Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya merasa itu penting gitu ya. Kayaknya ketika saya ngomong itu, kalau nggak nulis itu sering kemana-mana dan tidak terstruktur. Dan akhirnya ada saran, coba nulis gitu ya, coba nulis, dan akhirnya baru Desember 2015 gitu ya, akhir tahun pertama kali nyoba untuk nulis dalam konteks hukum. Dan itu pertama kali lomba, waktu itu lomba KTI di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, itu emang kalah gitu ya, nggak lolos finalis, nulis, tapi akhirnya setelah itu penasaran, nyoba lagi, akhirnya pertama kali nyampe finalis aja gitu ya, belum menang, itu Mei 2016, itu waktu itu lomba Lekgraf, dan akhirnya dalam jangka waktu Oktober 2016 barulah situ saya pertama kali dapat juara gitu dari sebuah lomba hukum waktu itu di Airlangga, Universitas Airlangga di Surabaya. Waktu itu lomba IDS Competition juara 2. Dan setelah itu berjalan waktu, banyak sekali pengalaman dan juga perjalanan di antara itu sampai akhirnya menurut saya yang paling grande gitu ya, yang paling gede itu pas 2019 lalu, dari pengalaman menulis itu saya bisa terpilih sebagai pemakalah di konferensi HTN. Waktu itu Asosiasi Pengajar HTN bikin konferensi, saya terpilih sebagai penulis di konferensi itu, dan hadiahnya waktu itu kita semua pemakalah bisa masuk ke Istana Negara bertemu Presiden secara pribadi gitu. Jadi waktu itu semua peserta pemakalah diundang ke Istana Negara. Jadi itulah bagaimana perjalanan menulis itu, bukan memang pas sekali selesai, memang ini perjalanan yang panjang, dan pun saya yakin dari 2 jam, sekitar 2 jam ini, teman-teman eksplor lagi setelah ini, cuma saya mau tekankan itu aja di awal, memang ini sebuah perjalanan, dan mari kita di sesi yang ini kita sama-sama belajar bagaimana langkah awal yang bisa kita ambil gitu, kasarnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah setelah teman-teman paham bahwa ini adalah menjadi proses, yang kedua adalah teman-teman tidak mungkin bisa menulis esai kalau tidak membaca gitu ya. Karena apa yang kalian tulis adalah apa yang ada di pikiran kalian gitu. Nah, bagaimana cara mengisi pikiran kalian kan tentu dengan membaca gitu. Ada asupan dari luar, kalian masuk ke dalam pikiran kalian, kalian olah gagasannya, lalu kalian tuangkan dalam tulisan. Jadi nggak bisa nulis kalau nggak baca dulu gitu istilahnya. Nah, dan saya pribadi apa namanya, tidak masalah jika teman-teman merasa membaca itu nggak harus buku kok gitu ya. Kayak saya yakin agar kita yang mikir baca buku itu capek, istilahnya lama waktu segala macam. Saya pun juga pribadi tidak terlalu banyak baca buku gitu, tapi lebih senang baca koran sama jurnal. Karena buat saya tadi baca itu nggak harus buku,
Yang penting adalah ada asupan informasi yang kalian masukkan ke dalam pikiran kalian. Dan ini beberapa sumber bacaan yang menurut saya kalian wajib gitu ya, teman-teman bisa baca. Ada Kurio, Narasi Newsroom, Kompas, Tempo, Tirto ID, Asumsi, Jakarta Post, dan Line Today. Nah, buat saya pribadi yang paling utama itu Kurio. Jadi itu kayak aplikasi di Line gitu ya, aplikasi di HP Android, bukan Line, sorry, aplikasi di Android, di mana tiap hari aplikasi itu kasih tahu berita-berita terkini gitu yang terupdate, dan itu dia kumpulkan dari beragam sumber berita. Jadi nggak cuma satu berita, tapi ada Kompas, ada Jakarta Post, ada Detik, segala macam. Jadi dia kumpulin jadi satu aplikasi, dan itu kayak tulisannya top story gitu. Jadi tiap hari dia kasih tahu berita terkini itu apa. Nah, itu bahan bagus banget buat teman-teman nulis gitu ya. Kalau teman-teman bingung ide apa yang terkini, ya bisa dari aplikasi Kurio ini. Pun kalau misalkan istilahnya sudah full memorinya gitu ya untuk download aplikasi, bisa banget tetap akses Narasi Newsroom, Kompas, Tempo, segala macam ini. Dan saya pikir ini bagus sih untuk teman-teman bisa akses setiap hari ini. Contohnya, saya contohin ya, saya buka ini Newsroom. Narasi Newsroom itu bisa banget teman-teman follow, karena dia sering bikin breaking news di Instagram gitu ya. Jadi teman-teman bisa update, karena saya pikir mungkin sosial media sekarang yang paling update tuh Instagram gitu ya, paling banyak diakses. Jadi langsung aja kalian akses buka Instagramnya, dan dia sering kayak gini nih bikinnya. Apa istilahnya, berita terkini dalam satu paragraf. Jadi teman-teman cepat banget lah bisa dapat informasi. Dalam satu postingan di sini ada beberapa berita terkini gitu. Ini satu paragraf berita pertama, lalu satu paragraf berita kedua, satu paragraf berita ketiga. Jadi istilahnya kalau teman-teman pun yang sangat mager untuk baca pun, saya pikir ini bisa jadi solusi alternatif lah. Jadi teman-teman bisa dapat asumsi bacaan untuk memperkaya kalian dalam menulis nanti. Jadi bisa dicatat ini semua untuk teman-teman membantu mengumpulkan ide atau topik yang mau ditulis dalam esai kalian gitu. Nah, dari sumber-sumber ini saya sih menyarankan teman-teman nyari dua itu ya, dua ini dari sumber tadi, yaitu berita terkininya apa, sama yang kedua bagian opininya. Jadi jangan berhenti nyari tahu isu terkini itu apa gitu ya di bagian news utamanya. Cuma kalian juga harus cari di bagian opini dari koran tersebut, karena di bagian opini itu bisa jadi bahan kalian untuk perbandingan esai, bisa juga menjadi bahan kalian nambah wawasan baru, nambah perspektif baru, atau bahkan sampai di level ada pilihan-pilihan kata yang mungkin selama ini jarang kita dengar, tapi karena di opini banyak yang pakai istilah-istilah baru, itu bisa teman-teman kalian gunakan ketika nanti kalian nulis. Jadi informasi-informasi di atas bisa cari di dan kolom opini. Nah, tips dari saya, misalkan teman-teman menulis nih, terus bingung isu terkini apa, selain dari sumber tadi, kalian bisa ketik di Google nih, berita terkini. Nah, setelah dari Google, itu nanti langsung muncul nih berita utama. Nah, tinggal diklik lihat semua, udah, inilah berita terkini yang hari ini yang paling terupdate. Kalau sekarang, kalau terlihat di layar, yang paling ramai kan masalah kapal selam ya, yang hilang, yang dinyatakan tenggelam. Jadi, ini bisa jadi alternatif lah teman-teman nyari isu, pusing mau nulis apa, bisa langsung aja cari berita terkini di Google, habis itu nanti banyak berita-berita yang bisa kalian pakai untuk nulis gitu. Nah, lagi ke PPT. Karena setelah teman-teman sudah tahu ya sumbernya apa, bahan bacaan saya dari mana, teman-teman sekarang waktunya adalah gimana caranya saya memilih topik yang ingin saya angkat di tulisan. Nah, kalau saya pertama banget itu teman-teman harus pahami proposal dari esainya. Saya mengasumsikan esai di sini adalah konteksnya untuk lomba ya, untuk lomba esai. Jadi pastinya ketika teman-teman menulis esai, dari panitia lomba itu bikin guidelines atau pedoman penulisan. Nah, itu harus menjadi pegangan kalian benar-benar. Jadi karena lagi-lagi kadang-kadang setiap lomba esai itu ketentuannya beda-beda secara teknis. Sebagai contoh, ada yang minta esai itu maksimal 5 halaman, ada yang minta maksimal
3 halaman. Ada yang minta batas maksimalnya jumlah kata gitu ya, halaman. Jadi ada yang batas maksimalnya halaman tadi, ada yang batas maksimalnya kata, ada yang maksimalin 500 kata, 500. Saya lupa angkatannya. Jadi istilahnya setiap lomba itu beda-beda, lomba esai itu ketentuannya beda-beda. Jadi harus lagi-lagi kembali ke pedoman penulisan atau proposal dari lomba esainya, dan itu beda-beda gitu. Tapi nanti saya coba bedah secara umum gitu ya, struktur dan segala macamnya yang secara general. Nah, lalu setelah teman-teman tahu pahami proposal, saya lupa tadi bilang, dalam proposal itu selain struktur, teman-teman yang paling utama itu cari latar belakang dari lombanya. Jadi pasti panitia ngasih tahu kenapa sih ngangkat tema ini dalam lomba ini. Nah, itu yang teman-teman harus benar-benar aware dan teman-teman awas gitu ya. Jangan sampai kalian menulis tulisan atau topik yang berbeda dengan maunya panitia gitu. Karena lagi-lagi memang semua itu ngikutin dari kemauan panitia. Temanya yang dipilih apa dan kenapa dia milih tema itu. Jadi sesuai gitu. Misalkan kalau kita lihat lomba esai, di poster tulisannya SDGs, tapi pasti nanti di pedoman penulisannya dikasih lagi SDGs-nya yang seperti apa yang dia cari gitu. Nah, makanya semua lagi-lagi semuanya itu kembali ke pedoman penulisannya. Lalu setelah paham proposal atau pedoman penulisannya, teman-teman pilih ide atau gagasan yang jarang orang lain tahu. Nah, caranya itu sih kalau saya biasanya nanya ke teman gitu ya, saya tertarik nih bahas ide ini, kira-kira lu tahu nggak ide ini gitu ya. Kalau misalkan banyak yang nggak tahu kan itu bisa ditolak ukur di awal gitu. Kalau memang ini jarang orang lain tahu. Misalkan kayak kemarin nemu nih isu pajak untuk warisan gitu ya, warisan dipajakin. Mungkin kalau saya di sini mungkin tidak semua mungkin aware ada ini ya, suatu kebijakan kita ingin memajaki harta warisan gitu. Nah, jadi bisa dites di gagasan itu, tanya satu-satu. Kalau memang banyak yang nggak tahu, itu bisa jadi tolak ukur gitu ya. Lalu inovatif artinya paling sih bisa tolak ukurnya saya itu inovatif itu mungkin belum ada di Indonesia, ada di luar negeri gitu ya gagasannya, teman-teman usulin untuk terapin Indonesia. Nah, itu bisa jadi tolak ukur gagasan kalian atau ide kalian tuh inovatif. Sama yang paling terpenting, ini menurut saya kesalahan yang cukup sering ketika kita nulis esai hukum itu, kita cuma berhenti di ide, tapi nggak ngasih tahu gimana cara nerapin idenya gitu. Dan nerapin ide ini nggak harus teknis banget ya, cuma kayak sebatas kalian kasih tahu siapa sih yang berwenang nerapin ide ini, terus kira-kira apa aja sih regulasi yang perlu diubah, misalkan. Nah, itu dan nunjukin mekanisme penerapannya gitu. Jadi jangan cuma ngasih ide, tapi juga ngasih tahu gimana sih cara nerapin gagasan kalian. Karena nunjukin gagasan kalian tuh nggak ngawang-ngawang, tapi bisa diterapin. Masalah nanti diterapkan apa tidak, itu urusan di luar esai ya. Tapi setelahnya kalian bikin gagasan yang memang visible atau yang bisa diterapin. Nah, kalau kalian masih bingung lagi, menurut saya ini rumus yang enak banget untuk dipakai teman-teman di dalam menentukan topik apa yang mau saya angkat. Ada namanya CHO-PPT. Nah, CHO-PPT itu terdiri dari consequence, human interest, prominence, proximity, dan timeliness. Jadi ada rumus inilah kira-kira yang bisa jadi tolak ukur kalian mau angkat ide atau gagasan apa. Nah, apa sih tadi CHO-PPT itu? Nah, intinya tuh 5 ini. Pertama, kalian harus membayangkan ketika ide yang kalian pilih itu apakah memiliki dampak terhadap pembaca kalian. Misalkan kalau memang lomba esainya adalah lomba mahasiswa, misalkan ya, lomba antar mahasiswa hukum se-Indonesia, kira-kira tulisan kalian itu memang relate nggak sih sama mereka gitu ya, sama anak mahasiswa. Lalu yang kedua, apakah tadi relevansi dengan suatu masyarakat gitu ya. Ya, kalian nunjukin bahwa tulisan kalian ini memang dibutuhkan, atau ada urgensi, ada kepentingan masyarakat di dalamnya. Jadi biar nunjukin bahwa memang ide kalian itu urgent gitu. Ada dampak yang bisa dihasilkan dari gagasan kalian terhadap masyarakat gitu ya. Nah, yang ketiga, bisa nunjukin sebenarnya ide ini tuh ada nggak sih tokoh atau orang-orang yang di baliknya yang memang mendukung ide ini, yang memang yang pro atau menggagas ide ini,
dan itu menunjukkan bahwa tulisan kalian tuh penting gitu ya. Misalkan sering kan kita kalau hukum kan nulisnya kayak Hans Kelsen lah atau John Locke segala macam, jadi nunjukin bahwa memang gagasan ini tuh memang di provide atau memiliki dukungan yang kuat gitu oleh doktrin-doktrin dan segala macam. Nah, yang terakhir, yang keempat, menunjukkan bahwa memang lokasi ataupun isu kalian itu memang dekat dengan pembaca. Yang terakhir adalah aktualitas dari peristiwa. Jadi ya tadi balik lagi ke isu yang slide sebelumnya. Kalau teman-teman mau nyari peristiwa atau ide yang aktual atau terbaru, itu bisa dari berita terkini tadi dicari. Nah, lanjut. Nah, setelah teman-teman memutuskan topiknya apa, dapat topiknya, misalkan tadi topiknya kapal selam gitu, yang Nanggala tadi ya, KRI. Nah, kira-kira teman-teman setelah itu nulis nih, kira-kira saya mau ngambil apa aja dari KRI Nanggala tadi, apa angle yang mau saya ambil ketika membahas si Nanggala ini atau kapal selam ini. Nah, itu caranya biasanya saya setelah teman-teman memutuskan misalkan memilih tadi kapal selam, maka iseng aja, cari aja di internet regulasi kapal selam. Karena kita saya hukum, cari aja di Google langsung regulasi kapal selam. Nah, itu satu-satu itu teman-teman buka yang ada di sini websitenya, dibuka satu-satu. Nah, nanti setelah teman-teman baca ini, biasanya akan dapat ilham nih, saya juga nih ditarik dari apa namanya, website yang saya buka. Nah, saya contoh dari list Google ini ada ini nih, aturan perlindungan awak kapal di Indonesia gitu. Menurut saya ini menarik gitu. Tadi kapal selam, ada orang di dalamnya, sebenarnya ada nggak sih perlindungan bagi awak-awak kapal yang tadi di dalam kapal selam tadi? Oh, rupanya ada berita ini nih, ada rencana bikin PP soal awak laut. Nah, ini kan jadinya memanjang lagi gitu ya, dari kapal selam tiba-tiba ada muncul berita mengenai perlindungan awak kapal. Nah, lebih panjang lagi nih ide kalian. Nah, itu nanti gitu seterusnya. Jadi istilahnya mulai dari tentuin topik, teman-teman tadi di Google satu-satu, dibuka websitenya, tiba-tiba nanti ada aja pasti yang nemu kayak gitu. Pasti ada aja lah yang nemu kayak gitu. Jadi saran saya ketika teman-teman nge-start langsung googling aja. Jangan takut kayak Google itu nanti kalian merasa nggak novelty ya, plagiat lah segala macam. Nggak apa-apa, Google dulu aja. Seenggaknya kalian bisa ada gambaran, bisa ada wawasan, karena tiba-tiba ide itu bisa muncul aja dari kayak gitu. Dan prinsip yang bisa saya kasih adalah semua itu ada di Google kok, gitu ya. Teman-teman bingung apa, search aja di Google, jangan kelamaan stres gitu ya, mikir menulis apa, langsung aja kalau emang bingung langsung googling aja, biasanya ada aja lah ini jalannya untuk nemu kayak tadi. Nah, setelah teman-teman nulis ya topik dan sub bahasannya gitu ya di file tersendiri, nah sekarang saya masuk ke struktur esai itu sendiri. Nah, sebenarnya esai itu kan intinya adalah teman-teman punya gagasan atau ide untuk mengatasi suatu masalah gitu ya. Ada isu, teman-teman punya ide untuk menyelesaikan atau menghentikan masalah tersebut dalam suatu tulisan eksplisit gitu ya. Dan itu harus terstruktur dan sistematis. Ada strukturnya dan juga harus berurutan dari atas sampai ke bawah. Lalu yang terpenting juga memiliki sikap yang jelas. Kalau teman-teman ingin menulis yang sifatnya mencoba merangkum seluruh perspektif, itu lebih pas kayak ke KTI atau ke skripsi. Cuma karena esai ini terbatas katanya, terbatas halamannya, maka langsung ambil satu sikap aja, jangan ambil pro kontra gitu istilahnya. Misalkan sebagai contoh, teman-teman hukuman kebiri deh. Hukuman kebiri itu kan ada pro kontranya ya. Nah, teman-teman ambilnya satu sikap, mau pro atau kontra, dan di dalamnya nanti esai tersebut teman-teman tulis argumen-argumen apa aja yang mendukung sikap pro kalian terhadap hukuman kebiri gitu. Dan kalau misalkan teman-teman memasukkan tulisan-tulisan yang menentang atau argumen-argumen yang menentang kebiri,
kalian harus bidas gitu atau kalian harus jawab itu dalam esai kalian. Intinya tadi harus ada satu sikap yang jelas, mau pro atau kontra, jangan setengah-setengah. Lalu yang terakhir, asumsikan bahwa esai itu memang sifatnya lebih ke pembaca umum dibandingkan KTI atau jurnal dan sejenisnya lah. Karena esai itu ya karena tadi sifatnya memang lebih short, lebih pendek, maka memang asumsinya itu bagaimana pembaca itu bisa memahami tulisan kalian secara cepat dan lengkap, dan memang tidak akan sedetail itu karena memang dari awal esai itu pendek secara halaman. Jadi umpamakan bahwa esai ini untuk umum gitu, jadi penggunaan bahasa-bahasa yang memang general gitu dan tidak mendetail. Nah, lanjut, struktur esai. Saya memang tadi kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, struktur esai itu bisa beda-beda tergantung panitia lombanya, cuma secara general adalah 4 ini. Pertama tentu judulnya apa, segala macam. Lalu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu menurut saya intinya adalah berisi latar belakang sama rumusan masalah yang sudah kalian bikin kalimat positif. Nanti kita bahas satu-satu ya setelah slide ini. Lalu yang ketiga isi. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kalian bisa menjawab rumusan masalah yang kalian tentukan. Intinya itu dari isi. Semua kalian masukin argumen-argumen yang menjawab rumusan masalah kalian. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini teman-teman istilahnya mencuplik gitu ya, mencuplik atau merangkum jawaban atau bukan jawaban, merangkum dari isi gitu ya. Dan pastikan di dalam kesimpulan itu rumusan masalah kalian terjawab di kesimpulan. Misalkan kalian rumusan masalahnya ada 2, maka 2 itu harus dijawab, harus muncul di dalam kesimpulan kalian. Sama yang tadi ada rekomendasi. Jadi disarankan di esai itu di bagian akhir ada rekomendasi ke pihak terkait. Misalkan kalian ngusulin ke pemerintah ngelakuin ini, ngusulin ke atau mungkin ngusulin ke masyarakat melakukan ini. Jadi ada rekomendasi di bagian akhir dari esai gitu. Nah, apa sih bedanya setelah ini, setelah teman-teman memahami gitu ya tadi struktur esai secara umum, apa sih bedanya esai dengan karya lain gitu. Nah, buat saya simpel sih kayak gini aja. Kalau esai dia tidak ada bab sama tidak ada tinjauan pustaka dan metode penulisan. Sedangkan kalau karya tulis, skripsi, makalah itu dibuatnya per bab. Ada bab-babnya sama dia membuat tinjauan pustaka dan juga metode penulisan. Jadi kasarnya teman-teman punya skripsi, teman-teman punya KTI, kalian buang aja babnya, lalu kalian buang tinjauan pustaka dan metode penulisan, itu udah jadi esai. Tinggal nanti sisanya kalian potong-potong, bukan potong-potong, maksudnya kalian hapus-hapus yang terlalu panjang, karena lagi-lagi tadi kan esai ada batas halamannya ya. Tapi intinya sih semua karya tulis ilmiah ini dalam konteks hukum yang saya yang dari pengalaman saya pada intinya sama, cuma beda strukturnya aja gitu. Jadi ya balik lagi tadi, kalau teman-teman udah punya karya tulis atau skripsi, bisa banget dijadiin esai gitu, tinggal dikat-katin aja, tinggal dibuang-buangin babnya, dibuangin-buangin tinjauan pustaka sama metode penulisannya. Nah, lalu kita bahas satu-satu dari bagian esai. Pertama judul. Yang pasti judul itu harus menggambarkan seluruh isi dari esai kalian gitu ya. Dan pastikan di judul itu mudah dipahami. Dari judul orang awam pun bisa paham ini isinya tentang apa gitu. Jangan pakai istilah-istilah yang mungkin hanya orang kita yang tahu. Misalkan kalian pakai presumption of innocence di judul. Nah, itu kan nggak semua orang tahu ya. Nggak anak non-hukum belum tahu itu apa. Bahkan kalau teman-teman pun misalkan kita mau nulis Mahkamah Konstitusi, jangan nulis MK, tapi nulis lengkap Mahkamah Konstitusi. Karena belum tentu semua orang tahu MK itu kepanjangannya apa. Jadi benar-benar pastikan judul kalian itu general gitu ya, bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang awam. Nah, lalu kayak ini, pokoknya hindari jargon, misalkan ya kayak bunga desa atau apalah, Dewi Keadilan, and so on and so forth, ya hindarilah di judul gitu, benar-benar judulnya itu yang kalimat-kalimat yang denotatif gitu ya, istilahnya hindari konotatif tapi pilih yang denotatif, yang kata-kata yang memang itu maknanya gitu, tidak ada makna di baliknya. Nah, dan mengenai jumlah, saya sih pengalaman maksimal 15 kata untuk judul gitu sih. Lalu latar belakang, nah intinya kalau latar belakang itu
pola pikir yang kalian harus bangun adalah dari umum dulu baru ke khusus, gitu ya. Dari umum masalah besarnya apa, lalu ke khusus. Nah, misalkan kayak tadi yang kapal selam, umumnya itu, oh ada ini nih, ada masalah kapal selam tenggelam, bla 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 bla. Kalian jabarin kejadiannya apa, korbannya berapa segala macam. Lalu ujungnya itu mengerucut ke rupanya Indonesia itu belum punya nih regulasi perlindungan awak kapal di Indonesia. Belum ada aturan yang melindungi secara tegas bagi mereka yang menjadi awak kapal. Nah, itu kan mengerucut tuh dari masalah kapal selam secara umum, masalah alusista kita merucut kepada perlindungan awak kapal kita di Indonesia secara regulasi perlindungannya seperti apa. Nah, setelah itu mengerucut, ujungnya adalah perumusan masalah kalian yang dibuat lebih positif. Nah, sebagai contoh, ini ya, ini contoh dulu skripsi saya. Sebenarnya buat saya sih masalah mau itu skripsi atau esai cuma beda di struktur aja. Mengenai muatan itu kurang lebih sama. Nah, tadi latar belakang dimulai dari setiap orang berhak dapat fair trial gitu ya, peradilan hukum yang adil gitu. Namun masih ada kasus-kasus di mana orang itu diadili dengan pasal-pasal yang inkonstitusional atau pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Lalu mengerucut kepada, rupanya ada nih ide atau gagasan kita bisa terapin constitutional question untuk menjawab masalah yang di atas tadi. Jadi benar-benar mengerucut dari atas, dari fair trial, turun ke MK, turun ke constitutional question. Jadi dari umum ke khusus. Dan diakhiri dengan rumusan masalah yang menjadi kalian positif. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih maksudnya masalah yang jadikan positif? Nah, contohnya kayak gini. Jadi, kalau masalah itu kan pakai kalimat tanya ya. Kalau di skripsi atau di karya tulis. Jadi, misalkan kayak gini, ini contoh dari skripsi saya dulu. Dulu saya ambil dua masalah, bagaimana urgensi penerapan kewenangan constitutional question, sama bagaimana alternatif penerapan constitutional question. Jadi, urgensinya bagaimana, sama bagaimana nerapinnya. Nah, dari ini saya ubah ke kalimat positif. Jadi di bagian akhir dari latar belakang, dari bagian paling akhir dari pendahuluan, saya taruh ini. Misalkan paparan di atas, maka penulis ingin membahas mengenai urgensi, gitu ya, bagian pertama ini, dan alternatif penerapannya seperti apa. Jadi kalimat kata-katanya diubah menjadi satu kalimat positif, dan itu ditaruh di bagian paling akhir dari bagian pendahuluan esai kalian. Nah, itu untuk bagian pendahuluan. Nah, ini sedikit tips untuk rumusan masalah. Intinya sih kalau saya lihat ya, untuk kita yang mungkin kebanyakan masih di jenjang sarjana gitu ya, masih di sarjana hukum, paling sih rumusan masalah berkutat sama tiga ini. Urgensinya apa gitu ya, terus bagaimana cara nerapinnya, sama kenapa sih ide ini tuh bisa menjadi solusi terhadap masalah yang kalian mau bahas. Jadi bisa sih kalau misalnya masalah seputar tiga ini ya, kalau dari pengalaman saya, nah itu sudah bisa jadi esai. Nah, lalu kalau mengenai jumlahnya, saya sarankan cukup 2 aja. Nggak perlu sampai 3-4, itu terlalu panjang. Jadi cukup 2 aja udah cukup gitu ya. Kayak tadi saya dicontohkan, saya cuma nyantumin urgensinya apa sama bagaimana mekanisme penerapannya. Jadi udah 2 rumus masalah aja. Nggak perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak kalian istilahnya tidak cukup jumlah katanya untuk membahas di esai kalian. Karena 2 aja itu sebenarnya udah banyak gitu ya kalau diseriusin. Jadi cukup 2 aja rumus masalah. Sama yang penting sih syarat dari rumus masalah itu limited dan answerable. Maksudnya apa? Maksudnya rumus masalah itu harus dibatasi, harus terbatas, jangan terlalu luas. Jadi misalkan kayak tadi, jangan misalkan kalian nulis rumus masalah bagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan luas banget gitu ya. Nah, kalian bisa spesifikin, batasin. Saya cuma mau bahas kewenangan constitutional question di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Nah, itu kan lebih terbatas daripada yang sebelumnya. Lalu yang kedua, pastikan bahwa rumusan masalah yang kalian angkat itu bisa dijawab sama kalian. Kalian punya sumber daya, punya bahan pustaka, punya kemampuan untuk menjawab rumusan masalahnya. Jangan sampai kalian terlalu idealis rumusan masalah, tapi kalian nggak bisa jawab. Gitu. Jadi intinya limited dan answerable.
dibatasi dan bisa dijawab oleh kalian. Nah, lanjut. Nah, mengenai isi. Intinya isi itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Dan setiap paragraf itu pastikan hanya memuat satu paragraf, satu pokok pikiran. Itu udah harga mati gitu ya. Jadi jangan biasakan satu paragraf itu ada 2 ide, enggak, satu paragraf satu ide gitu ya. Satu pokok pikiran. Nah, lalu kalian pastikan setelah kalian memilih ide apa yang dibawa di setiap paragraf, kalian lengkapi dengan data-data atau argumen-argumen pendukung. Entah itu statistik lah, angka-angka lah, atau studi kasus lah, atau misalkan ada ya tadi contoh kasus real, jadi bisa dilengkapi setiap paragraf dengan itu. Mungkin nggak setiap paragraf, tapi pastikan ada paragraf dari esai kalian yang memuat data gitu. Nah, lalu pastikan setiap paragraf itu nyambung gitu ya. Ada korelasi satu sama lain, jangan jomplang banget antar paragraf, sama yang penting tadi tidak saling bertolak belakang. Istilahnya kalau jangan sampai paragraf bagian awal itu pro terhadap kebiri, paragraf bagian bawah kontra terhadap kebiri gitu. Nah, itu kan bertentangan tuh terhadap belakang, jangan sampai kayak gitu. Harus saling mendukung lah. Sama yang terakhir, setelah kalian menulis bagian isi, pastikan perumusan masalah kalian terjawab. Ya, tadi misalkan urgensi sama penerapan question, ya pastikan dua itu terjawab di bagian isinya, jangan sampai terlewat gitu. Karena kita mungkin seringkali nulis esai itu terlalu senang bahas urgensi gitu, terlalu senang bahas apa sih pentingnya, tapi nggak bahas masalah keduanya, atau nggak ngasih tahu cara nerapinnya gimana. Nah, itu nanti yang bikin kurang bagus esainya gitu. Nah, sebagai penutup, intinya itu memang tadi kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu kalian comot dari bagian isi, intinya dari bagian isi kalian comot dan taruh di bagian penutup atau kesimpulan. Dan itu pastikan yang bagian comot itu adalah bagian inti dari jawaban atas rumusan masalah. Jadi yang kalian comot adalah jawaban dari rumusan masalahnya, intinya aja gitu. Jadi misalkan kayak tadi question, ya dari penjelasan di atas, penulis mengetahui bahwa urgensinya adalah bla 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 bla. Untuk itu diperlukan bla 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 bla. Jadi benar-benar jawaban dari rumusan masalah kalian. Sama diakhiri dengan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap isu yang kalian angkat. Gitu sih kurang lebih itu sih kalau struktur esai gitu ya. Nah, sekarang saya mulai ke link-link atau bukan bagian informasi yang teman-teman bisa maksimalkan untuk tulis esai. Pertama ke sumber pustaka. Saya tadi balik lagi ke awal, saya tidak terlalu senang gitu ya banyak baca buku, tapi saya lebih senang baca jurnal sama koran. Jadi saya menganjurkan teman-teman mengakses link-link yang saya tampilkan di layar. Jadi kalau di bagian pertama nih, topik penelitian hukum menarik, ini tuh dia ada sekitar 100 isu hukum yang dikompilasikan oleh hukum online. Jadi ini kayak tadi saya kopas di internet. Nah, ini nih, ada topik, misalkan kalian mau nulis apa, bingung, di hukum online ini dibantu ada 101 malah. Ada 101 isu yang teman-teman bisa bahas gitu ya. Ya kalian pilih aja mau pilih isu yang mana gitu. Kalau misalkan itu belum cukup buat kalian, bisa juga tadi ke Garuda-Ristek Dikti. Nah, Garuda-Ristek Dikti ini intinya adalah portal yang isinya itu portal yang isinya itu jurnal-jurnal bahasa Indonesia yang gratis. Jadi mungkin kalau kita pas kuliah terbiasa dengan jurnal-jurnal internasional ya yang disediakan oleh kampus kita, saya sih nyarankan bisa teman-teman maksimalkan Garuda ini. Misalkan teman-teman mau nyari isu Mahkamah Konstitusi, tinggal ketik aja di website ini, Mahkamah Konstitusi. Nah, dia muncul nih, 1.245 jurnal mengenai Mahkamah Konstitusi. Jadi, teman-teman tidak akan kekurangan bahan untuk tulis lah, karena banyak banget di sini bahan jurnal-jurnal yang gratisan. Nah, atau misalkan ada juga di OneSource.id, gitu ya, misalkan di OneSource.id. Ini isinya sih kurang lebih sama dengan portal Garuda.
baru dari Stek Dikti. Dan tapi di sini harus hati-hati nulisnya karena di sini nggak semua bisa di-download kalau di Oasis ID. Hanya beberapa aja yang bisa di-download. Nah, kalau di sini sih triknya teman-teman buka, misalkan nyari Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini pilih jenis formatnya. Ya, pilih aja klik yang jurnal gitu. Karena kalau buku nggak bisa di-download. Nah, jurnal, nah nanti akan muncul daftar jurnal-jurnal mengenai Mahkamah Konstitusi dan kalian bisa download langsung. Kan kayak ini nih, ada tulisan online. Nah, tinggal diklik, nanti langsung diarahkan ke websitenya untuk download dari jurnalnya. Gitu sih. Nanti teman-teman bisa nyoba sendirilah untuk Portal Garuda dan juga Oasis ID. Gitu. Lalu yang PPID DPR sama juga untuk bahan-bahan pustaka, lalu peraturan BPK. Nah, kalau ini sih lebih ke aturan ya. Jadi mungkin kita kan sering bingung nih kalau nyari undang-undang yang bagus itu dari mana gitu. Karena biasanya kan hukum online itu berbayar ya. Kalau hukum online kalau kita mau nyari soft copy undang-undang tertentu. Nah, kalau saya sih caranya dari JDIH BPH, JDIH-nya BPK. Menurut saya ini bagus. Karena dia tuh lengkap tadi Mahkamah Konstitusi. Itu lengkap tuh mulai dari undang-undang, Perpres, PMK. Jadi banyak banget lah yang bisa di aturan-aturan yang ada di sini gitu. Dan dia itu undang-undang. Nah, misalnya kayak gini nih, misalkan ini undang-undang nomor 22 tahun 1951. Nah, kalau di undang-undang lain dia kasih tahu nih, ada nggak sih uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ini? Nah, kalau ada nanti tampil di sini nih datanya ada di JDIH. Jadi teman-teman bisa tahu juga apakah pasal itu sudah dicabut apa enggak oleh MK. Kadang-kadang kan kita ketika nyari riset nggak tahu nih, udah nemu undang-undangnya tapi nggak tahu undang-undang ini masih berlaku apa enggak. Nah, ini enak banget JDIH BPK. Sini nanti ada kasih tahu pra diuji materi apakah masih berlaku atau enggak. Jadi bisa jadi opsi lah kalau mau download undang-undang. Sama kalau dua ini sih bahan-bahan e-book ya. Banyak banget e-book yang teman-teman bisa maksimalin untuk bikin esai. Ya di sini dia ada hukum, misalnya hukum. Jadi nanti tinggal teman-teman download aja ini ya, bukunya dari sini. Lagi loading. Oh, malah nggak ada isinya dia. Wah, dipindahin kali kayaknya. Nanti bisa dicoba sendiri, sama coba-coba link yang di bawah nanti. Sama Google Books, sama Google Scholar. Intinya sih kalau Google Books ini, kalau teman-teman misalkan kesulitan untuk bikin esai yang wajib ada minimal 5 buku tuh, biasanya ada juga tuh esai yang panitia mewajibkan ada minimal buku tertentu atau jumlah buku tertentu, ya Google Books saja gitu ya, untuk bisa nemu, buku-buku yang bisa jadi kalian bahan untuk nulis gitu. Nah, lalu ke footnote. Nah, kalau footnote lagi-lagi kembali sebenarnya ke panduan dari panitia, cuma kalau teman-teman membutuhkan panduan, saya bisa kasih panduan ini. Ini sebenarnya sih panduan dari dulu di kampus ya. Jadi dulu buat di FAUI itu setiap mahasiswa dikasih buku ini, buku merah. Kalau kita nyebutnya buku merah. Jadi kayak panduan penulisan footnote. Nah, kalau di panduan buku itu, nulis footnote kayak gini. Dibikin maju ke depan, atasnya gitu ya. Dibikin tab. Lalu jaraknya ini 0,6 6 poin kalau saya nggak salah. Jadi ada jarak, ininya single, spasinya single, tapi ada jarak 6 poin antar footnote. Ini dimasukin, lalu dimulai dari nama penulis, judul bukunya dimiringin, Jakarta, penerbit, sama tahunnya. Tapi lagi-lagi, format ini adalah format yang ada di buku merah tadi, dan kalau kalian menulis, ikutin footnote yang ditentukan oleh panitia dari lombanya. Lalu mengenai plagiarisme, nah mungkin ini juga sering ya jadi kekhawatiran kita kalau nulis, Bang sebenarnya nulis esai hukum itu gimana cara hindari plagiat. Nah, buat saya paling triknya 3 ini ya. Pertama paraphrase.
Karena buat saya lagi-lagi untuk kita yang sarjana, di jenjang sarjana itu belum dituntut yang segimana banget untuk bikin tulisan yang benar-benar baru ya. Pun kalau teman-teman mau nulis yang sebenarnya sudah ada orang lain nulis itu nggak masalah. Cuma yang penting kalian paraphrase dan kalian tambahin sumber lain atau perspektif lain. Contoh, dulu saya nulis soal asuransi bencana ketika dulu lomba di PKN. Dulu saya tertarik nih ada gagasan asuransi bencana. Nah, sebenarnya asuransi bencana ini udah digagas oleh namanya Cornelius. Iya, sorry pakai K. Jadi si bapak ini sebenarnya yang pertama kali ngusulin soal asuransi bencana, kebijakan asuransi bencana. Nah, cuma waktu itu saya tetap nulis ini dengan bikin perspektif lain, yaitu nambahin gimana caranya nerapin asuransi bencana ini. Karena si Cornelius Simanjuntak ini belum ngasih tahu nih cara nerapinnya gimana di Indonesia kalau kita mau asuransi bencana. Cuma nulis, oke ini penting dan segala macamnya. Nah, makanya buat saya sih kalau nulis esai nggak harus benar-benar baru, yang penting bisa kalian paraphrase dan ada tambahan-tambahan informasi yang belum dia tulis sebelumnya. Lalu pengguna pustaka. Nah, sebagai menghindari redundant atau bukan redundant, tidak novelty atau terlalu plagiat tadi ya. Saya sarankan menggunakan pustaka 10 tahun terakhir maksimal untuk jumlah tahunnya. Jadi setidaknya itu bisa menjadi patokan yang jelas untuk bikin tulisan yang masih baru gitu, masih fresh. Karena kalau lebih dari 10 tahun biasanya udah lama, kecuali kalau buku-buku yang untuk teori-teori ya. Mungkin kalau teori-teori kan memang bukunya lama-lama. Cuma kalau memang ada jurnal-jurnal itu ya pastikan jurnal-jurnal itu maksimal 10 tahun terakhir. Mohon izin Kak, saya masuk. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa waktu untuk memaparkan materinya tersisa 10 menit lagi, Kak. Ya, oke, siap. Lalu mengenai terakhir Turnitin. Nah, Turnitin itu bisa menjadi ngecek plagiarisme. Nah, saya contohkan kayak gini. Turnitin itu semacam kayak apa ya? Bisa dibilang website juga gitu ya. Teman-teman upload esai kalian. Nah, itu nanti akan dicek oleh aplikasi apakah ini plagiat apa enggak. Nah, kalau teman-teman bingung, sebenarnya ini ada cara yang agak nakal sebenarnya sih kalau saya bilang. Jadi di Instagram itu banyak sekali jasa ngecek Turnitin. Turnitin harganya 4.000 sampai 10.000 per jumlah, per file. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa teman-teman, karena kalau beli Turnitin asli, langganan itu agak mahal, jadi bisa aja pakai jasa-jasa kayak gini, ngecek apakah tulisan kalian itu sudah istilahnya plagiat apa enggak. Nah, tolak ukurnya adalah di bawah 30%. Sebenarnya idealnya itu Turnitin itu 20%. Cuma kalaupun di bawah 30% itu masih nggak masalah. Saya contohin dulu, ini kemarin ada Turnitin. Ya, cukup lama buka aja. Mungkin nantilah bisa kita lihat masih loading. Intinya bisa pakai jasa-jasa seperti ini untuk aplikasi kalian, esai kalian itu plagiat apa enggak. Nah, patokannya nilai Turnitinnya adalah 20-30%. Nah, kalau di atas itu plagiat hitungannya. Pastikan di bawah 30%. Nah, lalu ini tips and trick teman-teman ketika sudah paham tadi ya, substansinya mau apa, topiknya mau apa, sudah selesai. Ini ada tips and trick kecil-kecilan yang menurut saya bisa membantu kalian dalam menulis. Pertama, seringkali kita itu kan kalau nulis itu blok ya, atau misalkan mentok gitu ya, bingung menulis apa lagi. Nah, daripada teman-teman ngediam gitu ya, bingung, tulis saja, saya yang nggak bisa menulis. Nanti aja, saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa menulis. Buat saya itu membantu ya. Soalnya jangan sampai benar-benar berhenti. Tulis saja saya tidak bisa menulis, segala macam, bla bla bla. Jadi tetap nulis gitu, karena seringkali ketika kita mentok, terus mager, kita lepas dari laptop, kita main, habis itu udah lewat gitu ya, nggak selesai tulisannya. Lalu yang kedua, pun sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman itu kasih jeda ya. Jadi nulis, misalnya udah selesai gitu ya, satu bagian, tinggalin dulu nggak apa-apa.
Tapi pastikan tadi udah selesai dulu ya bagian gitu. Tinggalin, ambil nafas dulu, minum segala macam, istirahat, lalu balik lagi nulis. Lalu yang ketiga, itu jangan sampai deadline lah. Kalau bagus itu jangan sampai deadline. Lalu yang ketiga, cari spot-spot untuk nulis. Kalau saya sih di rumah sejujurnya ada sekitar 4 spot untuk nulis ya. Jadi kadang-kadang di meja saya pribadi, kadang-kadang ada di meja adik saya, kadang-kadang di meja papa saya. Jadi kadang-kadang suka nobadan istilahnya untuk nulis karena butuh inspirasi itu kadang-kadang kayak gitu, pindah-pindah spot nulis. Karena kalau satu aja tuh sering ngestak. Kalau satu diem terus 3 jam 4 jam di meja itu kadang-kadang ngestak. Lalu yang keempat, pastikan teman-teman nulis dulu substansinya baru editor. Jangan sampai kalian nulis habis itu kalian rapiin, nulis lagi ngerapiin. Enggak, rapiin nanti aja di akhir. Nulis dulu aja. Benar-benar di paste, baru nanti rapinya di akhir. Lalu kalian teman-teman bisa gunakan Gdocs untuk cek typo. Jadi kalau teman-teman mager ngecek satu typonya langsung aja ke Gdocs. Itu Gdocs tuh enak karena dia bisa ngasih tahu kalau ada typo tuh dia langsung ada tanda merahnya gitu di bawahnya. Di kata yang typo. Jadi saya membantu. Ya kan bikin aja. Ini contoh esai kemarin saya nulis di satu website mengenai sistem siaran nama tutorial. Ya saya taruh di sini karena dia bisa bantu saya untuk cek typo. Apa bisa kayak apa ya? Terus sempat misalkan typo gitu ya sengajain. Nah, dia kayak gini, tanda merah. Nanti bisa di klik kanan, cek. Nah, jadi bantu banget untuk ngecek typo gitu, otomatis. Lalu apa lagi ya? Terakhir, kalau kalian ada waktu, essay kalian print, habis itu kalian klik satu-satu. Daripada ngecek langsung di laptop, mending di print aja. Di print, kalian stabiloin, kalian warnain mana yang masih tulis ulang lagi. Jadi lebih enak sih hard copy daripada soft copy kalau saya. Lalu kemudian setelah kalian paham semua itu, tentu kalian bagaimana mengasah dari menulis kalian. Nah ini agak semi promosi sih. Jadi saya sama teman-teman saya bangun Juris Wannabe, tadi mungkin sudah disinggung oleh moderator, saya founder dari Juris Wannabe, itu kami sering publikasi acara-acara latihan penulisan kayak hari ini di Instagram kami gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin aja dan banyak yang gratis kok, jadi ikut aja gitu. Karena bisa jadi terus menambah wawasan kalian. Nah, lalu setelah kalian banyak ikut pelatihan, coba aja nulis gitu. Jadi kalau saya pribadi lagi-lagi lagi gitu ya. Ada 3 akun ini yang bisa kalian follow untuk mengetahui informasi lomba esai terdekat yang rutin. Jadi informasi lomba, ada akun IPHMAI ini Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, sama Juris Wannabe. Jadi kita tuh lagi kembangin namanya timeline lomba. Jadi kita bikin namanya bit.ly JWB. Jadi teman-teman bisa akses aja di link ini. Nah, ini kita bikin nih untuk setahun ini jadwal lomba hukum setiap bulan kita tulis bikin. Jadi enak banget buat saya sih. Jadi, kita bikin ini misalkan di bulan April ya sekarang ya. Mana nih? Ya agak loading. Oke teman-teman nanti, kayak gini lah di bulan Maret lah. Nah ini ada kita bikin per tanggal. Jadi tanggal ini deadline-nya lomba apa, di tanggal ini deadline lomba apa. Jadi akses aja. Dan ini free dari kami Juris Wannabe. Dan ini kita bikin update setiap hari. Jadi kalau ada info lomba baru, kita langsung upload di timeline ini. Jadi bisa membantu kalian kalau mau nulis, nggak ketinggalan jadwalnya, langsung bit.ly prestasi JWB. Kurang lebih begitu. Lalu terakhir, setelah kalian cukup pede untuk menulis, saran saya kalian berjenjang nulisnya, mulai dari tingkat fakultas, lalu tingkat universitas, hingga yang jangka nasional. Nah, kalau di saya dulu di kampus itu ada namanya Bukarampel K2 FUI.
Jadi ini kayak ajang lomba nulis esai antara mahasiswa hukum se-UI waktu itu. Nah, itu 2 kali setahun kalau di kami di UI. Nah, saya nggak tahu teman-teman di kampus masing-masing seperti apa, dan saya pikir harusnya ada ya. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri, tapi kalau saya dulu ada 2 kali setahun lomba antar mahasiswa sefakultas gitu ya. Cukup pede, naik lagi levelnya ke jurnal-jurnal yang tingkat nasional. Itu kalau saya sih di kampus dulu namanya juris. Itu istilahnya gratis, kalau lolos dibayar, dan itu dapat feedback. Jadi bisa buat ngasah kalian menulis gitu. Sama terakhir, pas kalian sudah merasa siap, kalian bisa nyoba nulis di jurnal-jurnal yang lembaga negara. Kenapa? Karena uh, nilai portofolio kalian lebih kuat untuk di CV kalian. Kalau kalian bisa nulis nembus ke jurnal lembaga negara, itu udah bagus banget untuk di CV kalian. Kayak saya sih sarannya kayak jurnal konstitusi, jurnal BPHN, jurnal komisi judisial, dan itu lebihnya kalau kalian lolos, itu kalian dapat honor, dan itu honornya lumayan. Kalau saya kemarin jurnal nulis di MK, nembus satu tulisan, itu honornya 1 juta per tulisan. Jadi, ya kalau teman-teman bisa pastikan nulis 2 kali setahun, 2 juta. Atau misalkan nulis setiap bulan, dapat 1 juta sebulan. Jadi, nggak sebulan juga sih, ya dua kali lah, 2 kali setahun, jadi lumayan lah buat nambah uang jajan. Nah, kurang lebih sih itu ya dari saya soal esai hukum. Kurang lebihnya saya mau nutup dari semua yang saya paparkan, ya intinya kalian harus menulis, dikerjakan gitu, karena akan percuma kalau kalian ikut ini tapi nggak kalian praktekin. Dan saya mau bilang akan lebih mudah untuk kalian mengedit sebuah tulisan yang kurang bagus daripada kalian mengedit sebuah kertas kosong. Mulailah menulis, selamat menulis buat teman-teman semua, dan saya berharap esai kalian bisa tembus di tempat yang kalian inginkan. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas setiap kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari pembicara kita hari ini, Kak Joshua Satria Colin, mengenai penulisan esai hukum. Tentu sudah banyak hal yang dipaparkan dan dijelaskan oleh Kak Joshua, dan penyampaiannya sangat mudah dipahami dan sangat mengedukasi. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab atau diskusi. Jadi saya informasi tadi bagi para peserta yang ingin bertanya, bagi yang ingin bertanya secara langsung dapat mengajukan pertanyaan dengan memanfaatkan fitur raise hand, ataupun bagi peserta yang pertanyaannya ingin dibacakan oleh moderator, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menggunakan format nama _ institusi _ pertanyaan. Baik, sudah paham ya teman-teman tentang bagaimana struktur mengajukan pertanyaannya? Baik, kita akan langsung lihat saja. Ini sepertinya sudah ada beberapa peserta yang ingin bertanya. Sebentar, saya akan cek. Baik, ini ada dari peserta Abdullah Widi. Baik, kepada saudara Abdullah Widi, saya persilakan untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Oh iya, Mas, untuk berkaitan untuk jurnal nasional itu cara pengirimannya dan dikirim kemana itu di mana ya, Mas? Karena saya sebagai mahasiswa baru dan masih tengah-tengah lah. Itu kami juga kurang informasi berkaitan dengan pengiriman jurnal tersebut atau kita kirim kemana gitu, Mas. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik, kepada Kak Joshua mungkin bisa langsung ditanggapi dan dijawab pertanyaannya. Silakan, Kak. Oh, atau mau Moses dulu boleh, Moses deh, Moses. Soalnya saya mau siapin dulu jawabannya, maksudnya nunjukin. Ya, selamat siang Pak, mau nanya. Apakah kita dalam menulis karya ilmiah ini, apakah sama enggak tulisan karya ilmiah kita yang di jurnal-jurnal sama enggak dengan yang ada di koran-koran gitu? Karena kalau yang saya lihat di jurnal ada latar belakang masalah, sebab apa, terus kemudian sebab bla 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 blanya, terus perumusan masalah dan lain-lain. Tapi kalau di koran itu ada seperti itu, apakah ada bedanya atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, udah mulai banyak nih. Boleh lah, sekarang aja. Soalnya saya masih nyari nih jawaban tadi yang pertama. Baik, mungkin dibacakan satu pertanyaan lagi ya, Kak, untuk ditampung.
Baik, saya persilakan kepada Saudara Alicia Juanita, bisa mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Halo, saya ingin bertanya, boleh dicontohkan nggak rumusan masalah yang misalnya ada 2 rumusan masalah itu bisa berhubungan dan bisa menjawab rumusan topik judulnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Joshua. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya, Kak. Oke, siap. Ini Baik. masih loading ya. Saya sekalian share screen aja ya. Jadi tadi pertama, soal gimana caranya jurnal nasional. Nah, kalau saya tadi misalkan Mahkamah Konstitusi gitu ya, jurnal ini aja. Jurnal Mahkamah Konstitusi itu ada website-nya. Jadi intinya itu setiap lembaga negara itu yang bikin jurnal itu ada website tersendiri. Misalnya gini ya, jurnal konstitusi dia websitenya itu sendiri. Nah, cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya upload aja ke websitenya. Jadi teman-teman misalkan ini jurnal konstitusi, nanti teman-teman daftar, login ya, login segala macam. Nanti kayak ada inilah, ini nih, ada online submission. Jadi nanti teman-teman login, sisanya ikutin aja panduannya untuk upload. Intinya kayak gini sih, cara apply ke jurnal lembaga negara itu ke websitenya masing-masing. Atau misalkan kayak BPHN nih, jurnal Refinding. Itu juga ada websitenya. Jurnal Refinding ini yang BPHN. Ini juga setahu saya juga ada honor kalau teman-teman nembus jurnal ini. Nah ini kayak ini nih, dia ada jadwalnya tuh. Maksimal 26 Februari di layar ya, di bagian atas. Ada yang maksimal 30 April, ada yang maksimal 27 Agustus. Jadi kalau teman-teman tuh mau penasaran menulis jurnal BPHN, submit aja gratis kok, tuh 30 April deadline-nya. Jadi 5 hari lagi. Nanti sini aja, cari aja online submission. Website-nya lah intinya. Nah, mengenai setelah tahu cara upload-nya, terus kalau teman-teman bingung kapan dia tayang, kapan deadline-nya, bentar ini saya screen-nya salah. Nah, ini sih saya sempat bikin jadwal publikasi setiap jurnal. Mulai dari jurnal Sinta, dari 2 sih, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta berapa nih? Ini Sinta 6. Itu saya bikin di Excel. Ini udah ada. Jadi kayak ini semua jurnal hukum, tanggal-tanggalnya. Saya tandangin. Dan Januari, Juli, Maret, September. Nanti saya bisa kasih lah, nanti saya mungkin kasih lihat panitia. Ini bisa dipatokan kalian. Kalau menulis jurnal, deadline-nya kapan aja, di Excel ini udah saya gabungin semua. Nanti mungkin bisa ke panitia nanti. Saya kasih Excel ini. Kurang lebih itu kalau jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, kok jadi lupa tadi. Yang ini ya bedanya opini ya, bedanya opini di koran sama jurnal. Memang buat saya sih bedanya kalau saya yang untuk jurnal atau essay untuk lomba itu dia memang sifatnya lebih akademis gitu ya. Jadi sifatnya itu bahasanya memang baku dan jarang penggunaan kata berbunga. Sedangkan kalau opini itu justru kayak gitu diperbolehkan dan bahkan harus. Jadi memang bedanya itu utamanya itu sih. Kalau di opini itu memang sifatnya itu kalimat berbunganya lebih banyak daripada esai yang untuk akademis, dan jarang sekali penggunaan data di opini dibandingkan esai biasa. Kalau esai biasa menurut saya itu wajib ada data, ada sumbernya, tapi kalau opini itu nggak harus, bahkan biasanya nggak ada. Karena lagi-lagi itu jadi buah pemikiran dari penulis opini, dia tayangkan aja gitu ya. Masalah nanti orang ada beda pendapat nggak masalah, atau dia nggak mau data nggak masalah. Yang penting dia nunjukin logika berpikirnya saya gini, pakai kalimat pengandaian, dan buat saya saranin untuk kalau ingin memperdalam cara nulis opini di koran itu ada kelas itu sendiri. Jadi memang pelatihannya berbeda dengan pelatihan penulisan esai karena memang konteksnya berbeda. Dan itu banyak sih yang saya pikir banyak yang menyediakan layanan pelatihan penulisan opini gitu. Jadi itu sih kalau saya kurang lebih bedanya, nggak ada, jarang pakai data kalau opini, sama yang kedua
dia lebih banyak kalimat yang berbunga, pakai kalimat pengandaian gitu. Gitu sih yang jawaban pertama. Pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, menentukan masalah sih, ya kalau saya sih bagaimana nyambung pakai rumus 3 tadi sih, supaya nggak pusing-pusing. Jadi pilih 2 aja, 2 dari 3 ini yang dirimu mau angkat apa, ya tinggal aja pilih aja kalian setelah dirimu menentukan idenya apa, ya urusan masalahnya adalah kenapa saya mengangkat ini, urgensinya apa, selalu bagaimana penerapannya. Itu udah cukup untuk jadi rumus masalah di esai. Biasanya sih seputar itu ya kalau rumus masalah ya, urgensi sama mekanisme penerapannya. 2 itu aja udah nyambung gitu. Yang penting yang jadi concern buat saya sebenarnya ide yang kamu pilih gitu. Bagaimana kamu bisa mengambil ide yang benar-benar bisa menjawab permasalahan dan buktikan itu di rumus masalahnya. Gitu sih kalau cara milih rumus masalah. Maksudnya nggak usah pusing-pusing mau ngisi rumus masalahnya apa. Buat saya sih langsung aja urgensinya apa sama mekanisme penerapannya kayak gimana. Itu udah cukup lah untuk esai hukum gitu. Nggak perlu sampai 3, 4 itu kepanjangan. Itu sih paling jawabannya dari saya. Itu ya 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Joshua atas jawabannya. Kita akan coba tanggapi pertanyaan dari teman-teman yang mengetik di kolom chat ya Kak. Ini ada dari Zia. Dia bertanya, apa ada tips dan cara untuk meminimalisir persentase plagiarisme di Turnitin? Dan apa ada perbedaan format atau struktur penulisan esai dengan artikel? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kak Joshua mau langsung dijawab mungkin? Belum dulunya nggak apa-apa, kayaknya masih ada yang angkat tangan ya. Boleh dikompon. Baik. Ini saya akan bacakan lagi pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Kak. Oke. Oke. Ini ada dari Nadine. Saya izin bertanya, untuk para prase sendiri, apakah para prase yang benar itu seperti apa ya, Kak? Dan ketika sudah di para prase, apakah masih perlu untuk mencantumkan sumber di footnote? Atau yang diberikan footnote hanya kalimat yang benar-benar dikutip dari sumber? Seperti itu pertanyaan yang kedua, ya, Kak. Oke, saya jawab ya. Ya, baik. Ya, memang kalau enak di Turnitin itu dia kan nunjukin ya bagian mana yang nunjukin plagiat. Misalkan saya masih nyimpen nggak ya? Dulu itu kemarin sempat juga ngecek Turnitin untuk jurnal. Mana ya? Nanti saya sambil nyari contoh Turnitinnya. Intinya sih kalau buat saya tipsnya setelah teman-teman menemukan bagian yang diwarnain sama Turnitin, karena Turnitin kan ngasih tahu nih bagian ini yang plagiat. Itu aja langsung paraphrase. Jadi nggak usah pusing-pusing, langsung paraphrase bagian yang diwarnai oleh Turnitin. Kalau emang Turnitin yang nggak ngewarnain, tandanya udah aman gitu. Jadi langsung paraphrase aja yang bagian diwarnain oleh Turnitinnya. Lalu paraphrase yang benar-benar itu ya itu sih di apa ya, benar-benar kalian menggunakan kata yang lain gitu, atau dirombak misalkan si tulisannya itu dia naruh argumennya dulu baru ya, kasih tahunya. Itu sih bisa bolak-balikin susunan katanya, ganti pemilihan katanya, misalkan kayak mana ya, misalkan kayak kalian menggunakan kata kemudian gitu kan, sering kita bla 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 kemudian. Nah, kemudian bisa diganti tuh dengan selain itu atau lebih lanjut. Itu contoh gampang ya, contoh simple dari pergantian kata. Atau misalkan regulasi diganti aturan tadi, regulasi diganti aturan. Undang-undang bisa diganti produk hukum itu, atau aturan itu, atau beleit itu gitu. Jadi diganti pilihan katanya. Cuma tetap maknanya sama. Nah, apakah tetap perlu pakai footnote? Tetap harus. Mau di paraphrase itu harus tetap pakai footnote. Justru yang salah itu dirimu footnote doang, tapi nggak paraphrase, itu yang salah sebenarnya. Jadi emang harus paraphrase dan footnote itu sebuah kesatuan. Paraphrase dan di footnote. Intinya semua yang bukan dari kalian itu di footnote. Jadi tetap harus di footnotein. Itu sih paling.
Ya, paling itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Joshua atas jawabannya. Ini ada yang raise hand lagi dari Saudara Mevita Cindy. Saya persilakan dapat mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Halo. Ya. Kepada Mevita Cindy. Baik, sepertinya ada gangguan jaringan ya Kak. Jadi saya mungkin sambil menunggu Saudara Mevitama, saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Nur Isna Anugrah Kak. Dia bertanya, bagaimana tips agar isi paragraf 1 dengan paragraf lainnya saling berkesinambungan, enak dibaca, dan tidak terpotong? Seperti itu Kak pertanyaannya. Ya, intinya sih kalau saya tipsnya itu kalian pertama-tama jangan langsung naruh di file utamanya. Jadi biasanya itu saya cari dulu nih berbagai hal yang bisa mendukung tulisan. Misalkan kayak apa ya? Tadilah soal kapal selam ya, perlindungan kapal selam. Setelah saya nyari di Google, saya nemu nih, oh definisi awak kapal tuh apa. Terus nemuin regulasi-regulasi tentang awak kapal di negara lain. Lalu saya nemu lagi setelah penelusuran, nemu lagi, oh rupanya ada dulu Indonesia dulu pernah punya regulasi perlindungan awak kapal gitu ya. Nah, seterusnya itu jangan langsung kalian naruh di file utama dari tulisan kalian. Tapi taruh di file terpisah, kumpulin dulu, jadi dipaste-pastiin aja dulu. Jangan di paraphrase, dipaste-pastiin dulu, dipaste, baru setelah itu kalian baca dulu tadi, baca yang draft author banget tadi kalian. Dibaca, kira-kira susunannya mana nih yang perlu saya ubah supaya bisa nyambung. Jadi, memang itu harus step by step, jangan langsung taruh di file utama, tapi taruh di file yang lain, semua hasil kopasan kalian istilahnya, hasil kopasan kalian, hasil riset kalian taruh di file terpisah, lalu setelah kalian pastein, baru kalian naik turunin. Nah, tadi tips yang kedua, kalian print. Jadi misalkan tadi yang sudah dikumpulin tuh, yang masih kotor banget, yang masih kasar, kalian print, kalian baca aja. Kira-kira, oh bagian ini hapus aja deh, nggak relevan atau mengganggu alur dari nyambungnya gitu ya. Nanti kalau ada kata ini malah nggak nyambung. Jadi jangan langsung taruh di file utamanya, itu satu. Yang kedua, di print, kalian baca sendiri hasil itu ya. Baru setelah kalian firm dengan urutannya, baru kalian masukin ke Word utamanya. Nah itu udah enak gitu sisanya. Gitu sih paling. Tadi ada satu lagi deh, lupa tadi saya. Atau satu aja itu aja. Tadi masih satu saja Kak. Oke. Baik, ini kita lanjut. Ada dari Saudara Aldi Rahman yang mengajukan raise hand. Kepada Saudara Aldi Rahman, saya persilakan dapat mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator dan Kak Joshua. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita untuk menyusun esai dengan ketentuan jumlah kata yang tidak begitu banyak, misalnya hanya 500 dan 700 kata. Kayak misalnya kan ada info perlombaan di bidang hukum pertambangan dan mineral yang di-share di IG Juris Wannabe, itu kan ketentuannya dia untuk kita membuat esai 500 sampai 700 kata saja, tidak begitu banyak. Itu bagaimana ya caranya, Kak? Terima kasih. Yes, benar. Buat saya prinsip menulis itu yang relate dengan masalah jumlah kata ya. Lebih baik kepanjangan daripada kependekan. Itu prinsip yang saya pegang ya ketika nulis. Kalau menyikapi mengenai jumlah kata. Jadi jangan langsung takut sama jumlah kata, tapi lebih ke perkaya banget risetnya tadi ya. Setelah misalkan kalian googling, mulanya cuma nemu mengenai PP perlindungan kapal. Rupanya kalian setelah penelusuran googling nemu lagi nih, oh ada di negara lain nih yang jadi perbandingan. Postin dulu aja googlingnya, dipost-postin. Habis itu kalian tadi saya bilang pindahkan atau dikopas ke file sendiri. Habis itu kalian masukin ke file utama. Nah, masukin dulu aja. Nah, pasti nanti akan berlebih halamannya karena kalian risetnya sudah dibikin kaya dari awal. Nah, setelah kaya,
baru di-cut-cutin di akhir. Jadi jangan sampai kalian pusingin jumlah katanya, tapi pusingin dulu aja risetnya sudah final apa enggak. Nah, setelah final sudah jadi, sudah utuh, baru kalian cut-cutin, buang-buangin yang bagian-bagian yang buat saya sih kalau esai lebih buang-buangin yang terlalu detail. Jadi pokok-pokoknya aja yang masukin. Jadi setelah dikumpulin sampai 5-10 halaman, kalian buang-buangin yang mungkin isinya tuh lebih kayak penjabaran lebih lanjut, atau misalkan contoh, itu dibuang-buangin aja kalau memang definisi esainya itu 500 kata atau 700 kata. Jadi kalau saran saya nulis dulu yang banyak, baru cut-nya di akhir gitu sih. Kalau menyikapi mengenai itu, karena ketika panitia menentukan 500 kata, 700 kata, dia tahu bahwa esai ini nggak mungkin detail. Dia sudah tahu itu karena dia memilih, karena panitia mengharuskan 500 kata, 700 kata. Dia sudah paham itu. Makanya lebih baik isimu beragam dibandingkan isimu cuma satu hal, tapi karena takut batasan kata, jadinya dalam banget di dalam satu konteks, tapi nggak kaya gitu. Jadi sayang gitu. Jadi kalau esai yang kayak gitu-gitu modelnya memang lebih baik kaya, dan itu 2-3 kalimat itu cukup gitu. Gitu sih kalau saya sarannya. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan terakhir ini ada dari Indah Mariani. Saya persilakan Indah Mariani langsung mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi Kak, aku pengen bertanya, yang pertama, sebenarnya kalau essay itu lebih tepat body note atau footnote. Kemudian yang kedua, dalam membuat essay itu, aku tuh halangannya kalau masalah solusi, Kak. Jadi tuh kadang essay itu, aku tuh ngebuatnya kok lebih banyak teoritis, lebih banyak memaparkan data dan fakta gitu. Tapi solusinya susah gitu. Misalnya Kak, soal vaksinasi. Soal vaksinasi itu kan ada yang nyebut kewajiban dan hak gitu. Nah, sementara vaksinasi itu juga banyak dilakukan. Nah, itu kan karena salah satunya kurang sosialisasi. Nah, maka kayak solusi yang aku paparkan cuma sosialisasi. Nah, itu kan kayak solusi yang sebenarnya enggak banget gitu loh ya, cuma gitu doang, apa sih pentingnya gitu. Nah, itu Kak, maksudnya mungkin minta tips-tipsnya buat bisa kasih solusi yang bagus gitu dalam essay gitu, Kak. Terima kasih. Yes. Yang pertama tadi kurang dengar. Boleh diulang? Iya, yang pertama itu kalau essay itu lebih bagus footnote atau body note gitu, Kak. Oh, oke. Ya, siap. Langsung jawab apa gimana? Bisa langsung dijawab saja Kak Joshua. Oke, siap. Yang pertama, apakah footnote atau body note, kembali lagi ke format atau bukan format, panduan tulisan dari panitia. Jadi kalau panitia minta footnote, footnote. Kalau minta body note, body note. Cuma kalau saya sih lebih senang footnote. Kalau memang tidak ada ketentuan yang jelas ya, saya sih lebih senang footnote daripada body note. Karena kadang-kadang body note itu jadi mengganggu alur bacanya gitu ya. Substansinya apa, tiba-tiba dalam kurung penulisnya tahunnya, kan kayak mengganggu alur kalimatnya. Cuma kalau yang panitia minta body note, ya kita mau nggak mau ya body note gitu. Jadi kembali lagi ke panduan penulisan dari panitia. Lalu yang kedua, dari solusinya gimana? Mungkin kalau misalkan konteksnya tadi vaksin misalkan, saran saya dirimu bisa googling di portal Garuda tadi. Tadi yang saya kasih tadi, yang Garuda Ristek Dikti, dirimu search saja vaksinasi di kolom search-nya, itu akan banyak jurnal mengenai vaksinasi, dan dirimu bisa memperkaya wawasanmu gitu ya. Mungkin dari kamu baca-baca semua jurnal gratisan yang ada di situ, jadi ada ide baru nih yang kamu pikirkan gitu. Atau yang kedua, cari aja di Google solution vaccination tapi pakai bahasa Inggris. Jadi kayak saya sih seringnya kayak gitu ya. Jadi daripada pusing-pusing nyari solusinya apa, mending cari yang ada di luar negeri. Habis itu saya bikin di essay itu, saya dorong ini supaya diterapkan di Indonesia. Contoh, waktu itu isunya adalah orang nggak nurut untuk dipakai masker. Dulu itu akhirnya saya nemu, kan bingung tuh, kita anak hukum gimana ya kebijakannya yang orang tuh jadi nurut pakai masker. Nah, akhirnya itu saya nemu
kalau nggak salah enforcement di England gitu untuk masker, kayak untuk masker gitu. Apa kalau nggak salah namanya 3M gitu. 3M England. COVID. 3 apa 5 ya? Apa ya? Kemarin apa ya kata kuncinya? England enforcement. Kemarin tuh nemu banget tuh, ada dia idenya tuh kayak apa? Oh, 3C ya. 3C. Aduh, lupa banget lagi. Itu kayak kemarin tuh nemu di apa namanya? di di Inggris, dia tuh kebijakannya adalah bikin suatu pedoman 5C atau 4M gitu lupa. Jadi kayak dia tuh bikin sebuah bukan piramid sih, urutan law enforcement atau penegakan hukum ketika menemukan orang yang nggak mau pakai masker. Jadi pertama dikasih tahu dulu, lalu kalau dia masih bandel, dia dikasih apa namanya pengetahuan bagaimana sikap dia itu bisa membuat orang lain berbahaya, dan di ujungnya itu kalau masih ngeyel banget, dan melakukan perlawanan ke petugas, dia melakukan penerapan sanksi denda pidana. Jadi dia nggak mau pakai denda, pakai fine, pakai denda. Nah itu apa namanya itu kebijakan di Inggris mengenai penegakan hukum terhadap mereka yang nggak mau pakai masker. Nah itu teman-teman bisa dorong nih Indonesia. Oh di Inggris ada nih kebijakan kayak gini nih. Ya polisi perlu juga nih bikin pedoman penindakan terhadap orang yang nggak pakai masker gitu. Nanti masukin tuh contoh yang di Inggris. Jadi saran saya selain dari portal Garuda, cari juga kayak di negara lain itu seperti apa. Ya cari aja enforcement negara A, negara B, tiba-tiba nanti nemu aja idenya. Gitu sih paling. Baik, terima kasih banyak Kak Joshua atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan akhiri saja sesi tanya jawabnya sampai di sini. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara pada sesi tanya jawab atau diskusi berdasarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh Kak Joshua mengenai penulisan esai hukum. Terima kasih banyak kepada Kak Joshua atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan kita dalam penulisan esai hukum. Baik, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, saya himbau kepada rekan-rekan di sini untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Baik, memasuki sesi selanjutnya akan diadakan praktek penulisan esai hukum, yang dimana akan langsung dipandu oleh Kak Joshua terkait dengan praktik penulisan esai hukumnya sesuai dengan materi yang telah dijabarkan dan disampaikan tadi. Mungkin di sini kakak bisa menjabarkan atau membedah contoh esai yang pernah dibuat, kemudian dapat memberikan penekanan tentang bagaimana contoh konsep dan pemikiran yang dituangkan ke dalam esai tersebut dari membuat satu judul yang diambil, mulai dari penentuan latar belakang, isi, dan bagaimana menciptakan sebuah kebaruan atau novelty dalam esai hukum tersebut. Baik, untuk itu kepada Kak Joshua, waktu 30 menit, saya persilakan. Oke, siap. Nah, mungkin di sini saya mau sharing ada 2 mungkin ya. Pertama, ini tulisan ketika dulu saya lomba di UIN Makassar, itu lomba esai. Waktu itu kita dapat juara 1 di lomba. Itu sama teman-teman saya kita lomba di Makassar 2017. Nah, ini nggak ada latar belakangnya. Nah, balik lagi kalau mengenai struktur, lagi-lagi kan ngikutin soal ini ya, soal apakah dia mau pakai subbab apa enggak, itu lagi-lagi tergantung kepada penulisan. Ini kok kayaknya nggak ada latar belakang. Apa namanya? Nah, dari itu, kalau di sini kami memutuskan untuk nggak pakai
subbab antar paragraf. Kadang-kadang kan kalian nemu juga tuh esai yang dia berapa paragraf ada subbabnya. Nah, ini dari tim kami tidak memutuskan untuk subbab. Di sini kita di awal mengangkat dari data atau menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu ini gitu ya, tapi masih banyak angka kemiskinan gitu, kesenjangan sosial masih di latar belakang. Kita tunjukin segala macam data-datanya, bagaimana apa namanya, lalu ditarik bahwa rupanya itu UMKM itu bisa untuk menjawab permasalahan kemiskinan. Nah, cuma UMKM kita itu masih perlu inovasi lah untuk bisa ditingkatin UMKM ini bisa menjadi solusi terhadap kemiskinan atau kesenjangan sosial di Indonesia. Nah, itulah menjadi rumusan masalah kami mengenai mekanisme pembiayaan dari UMKM. Nah, di sini, jadi setelah latar belakang, kita kasih tahu nih, di bagian kalimat terakhir, ini rumusan masalah yang kami angkat. Kita ingin menguji apakah memang solusi ini itu relevan untuk mengatasi krisis pendapatan yang terjadi di Indonesia. Mengenai, kami waktu itu mengangkatnya soal foreign investment. Nah, setelah itu langsung masuk ke bagian isi. Nah, ini kan kita nggak ada ininya ya, nggak ada sebabnya itu. Kembali lagi ke panitia, kalau memang panitia yang mau ngebolehin, ya silakan. Kalau sebab, ya silakan gitu. Nah, ini langsung ke bagian isinya. Nah, kan kita jelasin nih, dispertas itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kasih data-datanya, bahkan dibilang ini kekayaan 4 orang terkaya Indonesia itu setara dengan gabungan kekayaan orang termiskin di Indonesia. Nah, jadi di awal udah kasih data aja, nunjukin segala macam. Lalu masuk ke mana nih? Kayak masuk kenapa sih itu bisa terjadi gitu ya, kemiskinan atau disparitas itu. Nah, setelah kita kasih tahu nih di awal disparitas itu apa dan juga bagaimana angkanya, kita nyambung ke bawahnya. Apa sih penyebab apa namanya disparitas itu terjadi gitu. Nah, bahwa kalau di sini hanya nomin, faktornya itu karena pertumbuhan ekonomi yang masif dan perubahan sosial masyarakat. Nah, jelasin lebih lanjut gitu ya, faktor penyebabnya. Kasih tahu juga soal globalisasi juga penyebab. Terus kita kasih tahu nih, rupanya apa namanya, terutamanya ini nih dari peningkatan seperti di Indonesia atau secara umum. Nah, setelah udah dapat, turun terus, jelasin pakai data. Apa sih penyebab dari apa namanya disparitas pendapatan tadi gitu. Ini jelasin. Nah, baru masuk ke rupanya UMKM itu bisa menjadi solusi dari disparitas tadi. UMKM itu apa gitu ya? UMKM itu ini, sorry, bukan itu. Kenapa UMKM jadi solusi dari pendapatan? Karena UMKM itu penyumbang PDB sekian persen, seterusnya. Dapat dikatakan sebagai atas masyarakat gitu ya. Jabarin kenapa dia jadi solusi. Nah, kasih tambahin juga data. Rupanya jumlah namanya mengutip dari menteri bahwa memang UMKM itu bisa mendorong kesenjangan pendapatan segala macamnya. Lalu masuk ke idenya tadi. Gimana cara bagusin UMKM supaya bisa menyelesaikan masalah disparitas pendapatan. Nah, caranya adalah pakai FDI. Bikin kebijakan FDI untuk UMKM. Jadi kebijakan di mana negara langsung investasi, bukan negara memperbolehkan negara luar kalau mau investasi langsung ke UMKM itu bisa langsung ditembak ke UMKM gitu. Jadi nggak langsung pakai birokrasi, tapi pakai foreign investment. Nah, kayak nunjukin nih kenapa ini bisa juga jadi solusi si FDI ini. Langsung bahwa FDI ini apa namanya lebih tahan lama, lalu tujuan jangka panjang, itu lebih stabil, bla 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 bla. Jadi terus jelasin sampai akhirnya di bagian paling terakhir kita penegasan. Tadi kan apa namanya rumusnya adalah
bagaimana ini bisa menjadi solusi ya, FDI bisa menjadi solusi, ya kita jelasin lagi di bagian akhir. Ya, karena dari FDI ini bisa meningkatkan UMKM untuk mengatasi masalah manajerial dan juga permudahan UMKM. Sehingga UMKM-nya lebih berdaya dan dia bisa menyelesaikan masalah disparitas. Jadi kurang lebih sih esai seperti ini ya. Ini contoh esai yang nggak pakai subbab. Jadi kalau yang footnote ini lagi-lagi kembali ke apa namanya dari siapa namanya panitianya seperti apa soal footnote, kita ikutin aja. Kalau di sini kan terlihat bahwa maksimal 8 halaman ya, 7 halaman. Jadi ya emang lagi-lagi sesuai dengan arahan dari panitia. Lalu mengenai judul ya tadi kayak UMKM jangan dipisah tapi jangan digabung tapi dipisah jelasin gitu ya. Karena belum tentu orang semua tahu definisi UMKM itu apa. Kecuali kayak gini udah dikasih tanda kurung, lalu orang udah tahu UMKM itu apa. Itu sih contoh yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada jurnal saya yang di MK gitu kemarin. Ini jurnal soal question. Buka dulu. Nah, jadi waktu itu judulnya yang diangkat itu penambahan kewenangan constitutional question. Memang ini jurnal, cuma saya pikir formatnya itu nggak jauh beda sama esai gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini dari judul ya, Mahkamah Konstitusi jangan MK, Mahkamah Konstitusi, lalu abstraknya nanti kalau esai dihapus saja abstraknya, karena di esai nggak perlu abstrak. Lalu masuk nih bagian pendahuluan, kasih tahu nih, bahwa dari kita tuh mendorong namanya good governance untuk penyelenggaraan negara yang demokratis, bla 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 itu kan dari umum ya tadi ya, dari ide besarnya dari umumnya, lalu diturunin apa namanya ke mekanisme bagaimana menjamin dari negara yang demokratis tadi, demokratis yang konstitusional. Salah satunya adalah penerapan dari constitutional question. Nah, jelasin tuh. Question itu adalah ini. Itu ya, setelah jelasin constitutional question itu apa, tunjukin bahwa ini tuh penting karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Karena sejauh ini hubungan MA dan MK itu cuma sebatas laporan kalau ada judicial review di MK. Gitu ya. Harapannya kita tuh perlu ada mekanisme yang menjamin tidak terjadi pertentangan antara pengujian yang di MK sama pelaksanaan peradilan di Mahkamah Agung dan di bawahnya. Gitu. Nah, dari kondisi itu kayak tadi akhirnya kalimat positif dari rumus masalah. Rumus masalah dibikin kalimat positif. Jadi berdasarkan belakang di atas, maka penulis ingin mencari tahu urgensi dan penerapan dari constitutional question. Lalu apa namanya? Masuk ke bagian pembahasan. Ini saya pakai subbab ya di bagian jurnal ini. Nah, pertama dari constitutional question. Jelasin dulu nih constitutional question itu apa. Jelasin bahwa ini definisinya ini, bahwa dia berasal dari negara awalnya dari Austria segala macam. Apa namanya? Mekanismenya seperti apa constitutional question. Apa sih perbedaannya constitutional questions dengan kewenangan MK yang sudah ada saat ini, terus ini kayak saya ngutip-ngutip apa namanya kutipan-kutipan orang yang mendukung adanya constitutional question, lalu bagaimana constitutional itu penting gitu masuk ke sini, bahwa perlu juga nih kita menyelesaikan mekanisme yang perlu diselesaikan sebelum mengadili suatu perkara gitu, pre-judicial basically kalau bahasa bagusnya. Lalu ini ya, apa sih manfaat dari constitutional question? Dia bisa membangun hubungan dialogis antara MK dengan peradilan umum. Lalu kasih tahu nih, rupanya di
kewenangan itu sudah ada di beberapa negara, di Austria, di Belgia, di Jerman, Italia. Jadi mekanisme ini sudah banyak di negara lain. Nah, lalu masuk nih ke urgensi, kayak nunjukin apa namanya, ya ini cuap-cuap aja sih yang ini. Nih, kayak causal equation itu adalah mewujudkan ius Kuryanovit dari peradilan, bahwa hakim harus dianggap tahu semua perkara dan dia tidak boleh mengulang perkara gitu ya. Jadi kehadiran causal equation ini bisa memberikan rasa nyaman bagi hakim ketika dia kendala mengadili suatu perkara karena merasa apa ya, dakwaan yang dipakai itu bertentangan dengan konstitusi, dia bisa pakai mekanisme causal equation untuk menjawab ius Kuryanovit. Lalu apa namanya, jelasin juga oh ini dia bisa memaksimalkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dan seterusnya kayak masukin aja kenapa dia urgent. Nah, di sini kasih tahu contoh nyata penting kasus yang memerlukan causal equation. Nah, di sini kasih tahu dulu ada kasus namanya Egy Sujana. Dia ketika dia diadili di persidangan oleh negeri kalau nggak salah, dia barengan juga dia JR ke Mahkamah Konstitusi. Oh, rupanya dia terdaftar dengan perkara nomor 13 tahun 2006. Itu perkara udah lama banget. Nah, rupanya diputus oleh MK, dakwaan yang dipakai terhadap dia, tuntutan terhadap dia tuh bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Cuma dia keburu dipenjara oleh pengadilan negerinya. Jadi akhirnya putusan MK-nya nggak guna. Jadi kayak dia diputus dulu di penjara, kemudian selang beberapa bulan kemudian MK menyatakan pasal yang dipakai untuk memenjarakan dia inkonstitusional, ya nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa berlaku surut. Gitu. Nah, lalu di sini masukin jawaban atas masalah kedua. Bagaimana sih menerapkan causal equation di Indonesia? Nah, kasih tahu nih, oh kita perlu mana nih? Nah, ini kita perlu rubah undang-undang dasar atau cukup undang-undang nih. Nah, saya masukin bahwa ada yang bilang bisa kita cukup rubah undang-undangnya. Ada juga yang bilang harus ubah undang-undang dasarnya. Lalu ada juga contoh lain atau argumen dari orang lain. Mana nih? Saya nggak masukin di sini. Nah, itu ya contoh pertentangannya kayak gitu. Lalu jelasin nanti perlu juga dibikin peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai teknis dari causal equation supaya lebih jelas dalam pengaturannya atau dalam pelaksanaannya. Lalu perlu dijelasin juga nanti oleh Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan perkaranya itu hakimnya, terdakwanya, atau ketua pengadilannya. Kasih tahu nih kalau di Rusia kayak gini yang boleh mengajukan, praktis yang ini yang boleh mengajukan. Jadi nanti kembali lagi ke keputusan dari pemangku kebijakan. Lalu juga saya ini kalau nggak salah ngusulin juga enggak ini lewat concrete review. Oke, di sini saya bilang juga perlu juga penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadi selain kita atur di Undang-Undang Dasar atau di Undang-Undang, lalu bikin PMK-nya, kita juga perlu menguatkan lembaganya, kayak nama orangnya, lalu juga menyempurnakan sistemnya, segala macam. Jadi kayak apakah kita perlu menambah jumlah hakimnya, segala macam. Jadi kurang lebih itu mekanisme dari penerapan causal equation di Indonesia. Lalu ya, akhirnya kesimpulan, kasih tahu kenapa dia urgent, ya apa namanya, dia urgent untuk nih, urgentnya adalah dengan adanya mekanisme ini, maka dapat dihindari putusan hakim yang bertentangan dengan konstitusi dan dianggap melanggar konstitusi negara. Lalu mekanisme pelaksanaannya ya gini apa namanya harus apa namanya melalui siapa gitu, apakah melalui
Apakah dia harus hakim sendiri, atau pihak berperkara, atau melalui Mahkamah Agung, segala macam. Lalu, kurang lebih begitu sih struktur dari tulisan ini. Ya sama misalnya daftar pusaka dan seterusnya. Nah, di sini lihat lagi kalau mengenai footnote, ya beda dengan yang perincian contoh sebelumnya. Karena si panitia atau panitia jurnal itu punya ketentuan sendiri soal footnote. Kurang lebih sih begitu ya contoh yang pernah saya buat, meskipun ini jurnal, tapi kurang lebih bisa menjadi patokan atau contoh di dalam menulis esai. Kayak suara saya itu makin habis aja, sorry banget. Mungkin itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi soal prakteknya, boleh silakan. Baik, waktunya masih sekitar 10 menit lagi, apa mau dilanjutkan? Atau mungkin ada yang ditambahkan, Kak? Dari saya, boleh itu dulu aja, nggak apa-apa. Udah, itu dulu. Nanti kalau ada yang nanya, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Joshua atas praktik penulisan esai hukum yang telah dipaparkan tadi. Bagaimana nih teman-teman semuanya? Pelatihan ini sangat menyenangkan dan informatif, bukan? Apalagi tadi Kak Joshua-nya sudah menjelaskan secara detail sekali ya, bedah contoh esainya itu. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang sudah di-sharing dan disampaikan oleh Kak Joshua. Dan pastinya sangat membantu memberikan informasi dan gambaran kepada kita semua yang ada di sini. Baik, semoga materi dan informasi yang diberikan tadi oleh Kak Joshua selaku pembicara kita pada sesi pertama sampai langsung praktik tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta ilmu kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Baik, karena keterbatasan waktu, maka sebelum menutup sesi ini saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi kita terkait penulisan esai hukum pada siang hari ini. Dari mana poin penting yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika hendak menulis adalah membaca. Karena melalui membaca akan dapat menambah informasi, ide, dan gagasan terkait dengan berita terkini dan kolom opini yang tentunya kemudian dapat kita tuangkan dalam kegiatan menulis. Dari mana salah satunya yaitu dalam penulisan esai. Hal pertama yang harus diperhatikan tentunya adalah dalam penentuan topik. Dari mana dalam menentukan topik, haruslah membaca panduan utama terlebih dahulu, dan kita harus dapat membuat suatu topik yang bersifat inovatif atau jarang diketahui oleh orang lain. Dengan tujuan di sini, esai sebaiknya dapat mengandung nilai berita yang dapat memberikan informasi kepada publik. Dan tentunya di dalam topik tersebut, kita juga harus menunjukkan cara penerapan dari suatu topik atau masalah yang kita angkat. Dan kemudian terkait dengan judul, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan dalam latar belakang dijabarkan dari yang bersifat umum ke khusus sampai menuju pada rumusan masalah yang harus dibatasi. Kemudian dalam bagian isi, kita harus menyertakan argumen, bukti yang menopang, penjabaran antar paragraf yang harus saling berhubungan, dan masalah pada rumusan masalah yang sudah kita terterakan tersebut haruslah dibahas dan dijabarkan di sana. Dan dalam penutup, bisa dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran. Baik, cukup sekian kesimpulannya bisa saya ambil. Baik rekan-rekan semua, sebelum menutup sesi pada acara pelatihan hari ini, saya hendak menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kompetisi atau perlombaan esai hukum yang akan diadakan setelah pelatihan ini selesai. Setelah adanya praktek penulisan esai hukum yang dipaparkan oleh Kak Joshua tadi, maka Law Connection akan mengadakan perlombaan esai hukum bagi para peserta yang sudah mendaftarkan diri pada paket lengkap untuk mengikuti pelatihan, sekaligus kompetisi, atau bagi peserta yang mengikuti paket ikut serta kompetisi. Tujuan dari diadakannya kompetisi ini adalah agar penyampaian ilmu yang telah disampaikan oleh pembicara kita dapat dipraktekkan oleh para peserta dengan memulai pembuatan esai hukum. Saya akan menyampaikan ketentuan dari perlombaan esai hukum berikut. Yang pertama, tema esai hukum adalah penggunaan kekerasan dan senjata api, sesuai dengan topik dan pembahasan yang dijabarkan pada sesi webinar kemarin. Yang kedua, juri esai atau speaker adalah pembicara kita pada pemaparan materi penulisan esai hukum hari ini, yaitu Kak Joshua Satria Colin. Yang ketiga, esai dibuat minimal 800 kata dan maksimal 1.200 kata. Yang keempat, esai terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Teman-teman di sini bisa perhatikan sesuaikan dengan informasi serta penjelasan yang disampaikan oleh Kak Joshua tadi.
Yang kelima, karya esai tulis dengan menggunakan font Times New Roman dengan size 12, spasi 1,5, dan margin 4333. Yang keenam, esai paling lambat dikumpul pada 1 Mei 2021 melalui link Google Form yang telah disediakan. Yang ketujuh, pengumuman pemenang lomba esai akan diumumkan pada 8 Mei 2021 melalui Instagram Law Connection. Yang kedelapan, ketentuan mengenai daftar pustaka menggunakan APA Style. Serta yang kesembilan, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikianlah tadi ketentuan dari kompetisi esai hukum Law Connection tahun 2021. Selanjutnya saya akan membacakan keuntungan atau benefit yang didapatkan dari mengikuti kompetisi ini. Yaitu, yang pertama, peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Yang kedua, peserta yang terpilih sebagai peserta terbaik atau memenangkan perlombaan akan mendapatkan uang tunai. Serta yang ketiga, hasil penulisan esai peserta akan dipublis ke web Law Connection. Demikian informasi dari saya terkait pelaksanaan kompetisi esai hukum. Untuk ketentuan lebih detail terkait perlombaan akan disampaikan melalui grup acara. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan terkait pelaksanaan lomba esai hukum, dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut melalui grup acara. Para hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu akan diadakan sesi dokumentasi atau foto bersama terlebih dahulu bersama Kak Joshua selaku pembicara kita pada hari ini, serta rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya, dapat mengaktifkannya terlebih dahulu. Baik, halo. Oke. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terakhir, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, itulah tadi sesi foto bersama pembicara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kak Joshua yang telah berkenan menjadi pembicara untuk memaparkan materi dan informasi terkait penulisan esai hukum yang tentunya sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga ilmu dan materi yang Kakak sampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan bekal untuk kita semuanya dalam penulisan esai hukum dan dapat menambah kemampuan kita dalam menulis esai hukum nanti. Kepada Kak Joshua, jika memiliki kepentingan lain, kami persilakan untuk dapat meninggalkan room meeting. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin nanti sebelum saya izin pamit, izin ke moderator, bukan promosi lagi sih. Jadi teman-teman kalau memang ke depan ingin ngetes gitu ya kemampuan menulis kalian, saya sarankan ikut aja lomba-lomba dan banyak kok yang gratis gitu ya. Dan saran saya bisa ikut jurnal-jurnal yang diadakan oleh lembaga UKM kampus yang sifatnya nasional. Misalkan kalau kayak UNS tuh Lex Principium kalau nggak salah. Di UI namanya Jurnal K2. Di Unpad namanya Pajajaran Legal Review. Karena itu dia gratis, terus teman-teman dapat feedback tulisannya, dan kalau lolos ada yang dibayar, ada yang enggak sih. Memang saran kalau kemarin LK2 itu yang juris itu sekitar 85.000. Kalian dibayar 55.000 gitu dapat. Cuma maksudnya kan utamanya kalian dapat feedback nih ketika nulis. Dan itu nanti kalian pantengin aja di Juris Wannabe jika teman berkenan. Di situ kita setiap ada info lowongan, bukan info lowongan, ada info call for paper, jurnal, esai, apapun, kita pasti upload di Juris Wannabe dan nanti bisa teman-teman nyoba lah. Itu aja sih intinya.
dari semua hari ini. Itu aja. Silakan dicobalah nulisnya gitu. Terima kasih banyak Kak Joshua atas pemaparan dan juga motivasi yang diberikannya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Joshua. Ya, izin pamit ya. Baik, terima kasih Kak. Lain yang berbahagia, acara demi acara telah terlaksana. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penulisan esai hukum. Semoga ilmu dan materi yang telah disampaikan oleh narasumber hebat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, serta dapat membentuk insan-insan yuridis yang berintegritas dan cerdas. Kata bijak mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya, Igu Sewida Dikinandani, selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Irrohbil Alamin. Selamat berjumpa kembali di acara Law Connection selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.